Dengan melihat KDK pertama, KDK 2 lancar jaya, tidak ada yang protes, tidak ada yang mengkritisi, hanya Kang Bro aja mengkritisi dan hanya Iya. sendiri. Akhirnya muncul kan KDK ketiga, tanggal 1 September memindahkan tempat pelaksanaan dari Jawa ke Bali. Nah, di situ puncaknya. Ya. Satu Akhirnya delapan satu itu. ya, betul. Nomor 181 garis miring 1 garis strip kalau nggak salah Bukan 121 kadrun-kadrun. 181. Oh, Oh, satu delapan satu 181. ya. Satu 18 sat, kalau 121 itu kadrun. Kalau 181 itu lebih besar, iya, kadron. kadron. Nah, itu kan dimundurkan dari Jawa ke dari Jawa, Bali. dari Jawa Barat ke Bali. Nah, pertanyaannya, Jawa Barat, apakah Bali. semudah itu? Ini, tak kasih tahu dulu. Hmm, Sebentar, biar anggota itu dengar semuanya. oke. Ini sebenarnya 181 ini pelanggaran terhadap Kongres Makassar. Hasil Kongres Makassar. Oke. Itu resikonya baca pasal 8. Pasal Bisa 8. dipecat dari anggota itu. Tar dulu, Pak, baca pakai kacamata dulu. Anggaran dasar Pasal 8 sama atau 12. anggaran dasar? Kan pasal 12-nya kan kalau udah ditetapkan nggak bisa. Yang boleh diadakan KDK itu kalau belum ditetapkan tempat dan waktunya. Benar. Pasal 8 anggaran rumah tangga. Berakhirnya kan Itu sanksinya, Bro. oh, Pasal 12 dulu, pasal 12 dulu. pasal 12 AD air anggaran dasar. Pasal 12 12 mana nih? ART. ART ya. Oke. Itu anggaran dasar. Pasal 12 Kongres. Pasal 12 Ah, ayat B sama C. 1. Kongres adalah A-nya kan Kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan, bla bla bla. Ya, udah yang bukan itu. B. Kongres diselenggarakan dengan sistem langsung. C. Itu sebentar, supaya nanti pemirsa paham. Yang dimaksud pasal 12 langsung ini nanti diterjemahkan di pasal 20. Oke, siap. Itu nanti. Supaya nanti tentang ya enggak. Oh, Supaya iya. pemirsa nanti tahu. Oke, siap. Kalau e-voting itu ini supaya termasuk Dirjen AHU itu paham. Oke, kita lanjutin. Itu ntar itu ada sesi sendiri, Bang. Nanti kita akan ke sana deh, boleh. Kelamaan nanti kamu C. belajar sama aku. Kamu pegang buku aja nggak hafal lah. Mau aku yang nggak pegang aja hafal lah. C. Kongres diselenggarakan secara bebas, jujur, beretika, rahasia, bertanggung jawab. 2. Pasal 12 ayat 2. Kongres diselenggarakan 3 tahun sekali. Ya. Oke. Kan sama itu dengan pasal 16 toh, berarti. Ya, betul. Nanti diterjemahkan pasal 16 tuh. Kemudian ayat 3. Dalam hal-hal tertentu, pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui keputusan di luar kongres. Ya, kalau itu Ya. kan itu ya bawahnya. 4. Apabila tidak diputuskan Nah, dalam kongres mengenai tempat. sebentar. Kalau tidak diputuskan. Tapi kalau sudah diputuskan nggak boleh. Iya. Iyalah. Coba baca. Apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikutnya, maka PP dapat mengusulkan hal dimaksud melalui keputusan di luar Nah, hal kongres. dimaksud apa? Yang ayat 3. Iya, dalam hal-hal tertentu. Iya. Ya dalam hal tertentu. Terus, kalau sudah ditetapkan di situ, Jika sudah ditetapkan, ya dilaksanakan lah, Bang. 12. Ya, makanya yang bego siapa kalau gini? Yang bodoh itu siapa? Yang bego itu. Kata Gus Bah yang bodoh dia ya kali. ya yang nggak belajar. Kalau kamu dengerin tafsir Gus Bah, yang bodoh siapa? Yang bodoh itu manusianya. Iya. Aturannya jelas kok. Iya. Apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat kongres, maka PP dapat mengusulkan yang hal dimaksud mengenai KDK. Yang dimaksud hal tertentu itu. Iya, hal Sekarang tertentu. pertanyaan saya, sudah ditetapkan belum Kongres Udah Makassar di Makassar, di Jawa Barat. 2019? Dari Jawa Barat. Iya, dipertegas di Batu Malang. Ya, makanya Disampaikan juga di Pekanbaru. Itu kan kelihatan subjektivitas Dirjen AHU.
Kalau kemarin saya masih memaklumi ya. Oke. Tak pikir ya niatnya apik lah mau. Mm-mm. Tapi kan begitu Maret kemudian mundur Agustus ya ini niatnya udah nggak Nah, bagus. kalau nanti akan lari ke sana juga, Kang. Nah, berarti kan ini pemindahan KDK ketiga. Berarti kan dalam 1 tahun sudah 3 kali KDK. 23 Februari, 24 Maret, sekarang 1 September 2022 muncul KDK ketiga memindahkan tempat Kongres dari Jabar ke Bali. Tapi kan nama Bali Ya, kalau tidak salah nama Bali kan ditolak secara surat dan tegas. tolak karena saya tahu orang Bali itu orang yang sangat konsisten terhadap agamanya, terhadap budayanya. Dia tipe karakter orang Bali itu orang yang taat, tidak bisa dia begitu. Dia salah prediksi, dikira kalau Bali dukung terus dia, oh enggak. Orang Bali itu kan orang yang sangat kuat memegang ini apa budayanya, memegang secara religius sangat kuat dia. Ya, itu kan berarti orang Bali itu orang yang kuat, nggak pelin-pelan aslinya. Betul. Harusnya terima kasih dia dapat dukungan orang Bali. Nah, Bang. Kalau sekarang saya yakin orang Balinya udah nggak mau dukung. Oh gitu. Kalau saya sih masih yakin. Apalagi saya kan kenal. Nah, karakter-karakter orang Bali itu tadi orangnya sangat kuat memegang ini apa prinsip-prinsip, nilai-nilai, norma-norma budaya, adat, azas itu sangat kuat. Betul. Nah, karena KDK 1, KDK 2 nggak mendapat perhatian khusus, nah pas di KDK ketiga ini baru mendapat perhatian khusus. Heboh lah di situ. Mencuat lah. Maksudnya perhatian khususnya karena AHU mendasarkan KDK. Itu kan yang ngawur. Berarti kan tidak baca Undang-Undang 30 2014. Itu kan sampai Rembuk Nasional juga, Bang. Tanggal 7 September. Ya, saya kan menolak Rembuk Nasional itu. Nggak ada. Karena ada sekarang secara hukum kekuatannya apa? Sekarang saya tanya, secara hukum kekuatan apa Rembuk Nasional itu? Ya nggak ada, itu kan cuma diskusi. Tingkari nggak masalah. Musyawarah kembali ke ADRT. Makanya saya bilang kembali ke ADRT. Sejak awal saya itu sudah ricuh terus, tidak jelas arahnya, tidak jelas, sudah ada subjektivitas dan sebagainya, masih mempercayai. Waktu itu oke lah, kalau masih mempercayai AHU ya sudah, saya berharap AHU nanti tidak membuat blunder lagi. Iya, faktanya membuat blunder lagi. Iya, itu kan tanggal prediksi saya kan betul. Betul. Ya, kita pernah wawancara, kan gitu. Pertanyaan saya gini, Kang Bro. Saya kan pemerintah walaupun di pasal 82 ayat 5 belum, ayat 5. Ayat 3-nya kan kita mandiri. Mandiri itu apa? Itu kan jelas itu. Nah, kalau ayat 5-nya kan harus ada permen. Ya, permennya dari 2014 nggak lahir-lahir. Kalau AHU itu cerdas kan ya udahlah, kalau memang itu buat permen aja seperti itu. Kemudian diangkat apa di ini. Jadi gitu. Iya, betul. Perlu digaji sekalian dari AHU sana. Digaji. Kaya. Lu AHU itu kan dulu miskin. Iya. Dengan notaris, dengan sistem sekarang itu kan kaya. Sismin Bakum ya? Bukan? Ya, sejak Denny Indrayana itu kan jadi kaya raya sekarang. Iya. Nah, saya termasuk terlibat di dalam mengkonstruksikan dulu ide-ide gagasan online itu. Nah, begini maksud sama Prof Budi sama Prof Teki waktu itu. Ya, maksud saya gini, Kang Bro. Maksud pertanyaan saya gini. KDK 1, KDK 2 kurang mendapat perhatian. Nah, pas KDK ketiga kan seharusnya KDK dalam 1 tahun kan logis nggak sih 3 kali muncul KDK? Sampai bulan September ya? Nggak logis lah. Itu udah, kamu jangan tanya logis. Sejak awal lu udah nggak logis. Justru itu. Nah, sudah nggak masuk akal semua. Nah, setelah diserahkan ke itu kan sudah saya bilang ini politisasi. Nah, lalu Kang Bro, setelah dijadikan alat. Oke, diserahkan ke Kumham melalui Rembuk Nasional tanggal 7 September, kesepakatan 2022 kan itu kan. Nah, itu kan muncul KDK keempat bulan November. Tanggal 29 November. Ya, gini Bro, saya tegaskan ya, itu namanya sebenarnya dia memperalat KDK atau mengatasnamakan KDK itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori, kalau dalam hukum perdata itu misbreak van Omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Oke. Nah, setiap sesuatu gitu, itu namanya misbreak van Omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Nah,
itu kaitannya terintegrasi dengan kalau di dalam hukum perdata itu kan di pasal 1220 itu kan ditegaskan 1320 itu kan ditegaskan di 1321. Nah, kemudian 1322, kemudian nanti sampai 1327. Lah, di sana dia itu menggunakan sudah kalau menurut saya sudah masuk dalam kategori bukan kan ada dualing kan kilap, duang itu pemaksaan sebenarnya. Nah, pemaksaan yang dengan rekayasa akal muslihat itu namanya bed ragging.